paket. Aku kasih lihat ya. Nih, kita dapat paket ini. Kita dapat paket. Ini isinya susu formulanya Sokjin. Karena susunya udah tinggal 1 kaleng, jadi reset lagi. Wait. Oh baby, mulai nangis dia. Ya udah nggak apa-apa. Aku juga sambil mau bikin Indomie, aku pengen makan. Nah ini susu formulanya Sokjin. Aduh berat. 1 kardus begini isinya ada 3. Oke, jadi aduh kayaknya daripada kebanyakan basa-basi, aku sambil cerita aja ya. Jadi ini kejadiannya kemarin. Sebenarnya mungkin kalau yang udah follow Instagram aku udah pernah baca tentang kejadian ini. Dan ini nggak cuma 1 kali, nggak cuma 2 kali, tapi kalau dihitung-hitung including yang kemarin mungkin udah sampai 6 kali ya, udah keterlaluan. Tapi yang kemarin itu kayak bener-bener puncaknya keterlaluan gitu loh. Jadi waktu aku masih hamil, aku jujur aku lupa kapan persisnya, bulannya, tanggalnya itu aku lupa. Tapi aku ingat waktu itu aku masih hamil ceritanya. Rumah aku tuh ada yang gedor-gedor. Aku nggak tahu siapa, ya jelas kita nggak tahu siapa. Dan jeleknya adalah di unit aku ini nggak ada CCTV-nya gitu, dan nggak punya, maksudnya semua orang tuh bisa masuk bebas akses. Dan aku dengar nggak cuma rumah aku doang yang digedor, tapi jadi aku kan di lantai 4 ya. Ini tuh lift, di sini banyak unit, tapi di sini ada pintu, terus tangga, pintu lagi, baru unit aku. Nah di unit aku ini itu cuma bertiga, cuma ada 3 unit maksudnya. Dan itu ada yang gedor, ngomong bahasa Korea, aku nggak tahu ngomong apaan, yang nggak ngerti. Terus itu kejadian pertama. Terus kejadian selanjutnya pernah di bel juga, terus pernah digedor juga lagi, sampai akhirnya kemarin itu aku sampai gemeter banget, bener-bener takut banget, ngeri banget asli. Maksudnya aku takutnya ada orang sinting gitu kan, yang kayak apaan gitu loh. Jadi singkat cerita, suami aku ini biasanya pulang kerja itu jam, aku sambil duduk ya. Suami aku tuh pulang kerja biasanya jam 5.45 maksimal lah ya. Jadi sebelum jam 6 dia udah pulang ke rumah, dia nyampe rumah. Nah beberapa hari belakangan karena memang sempat hujan, jadi suami aku pulangnya naik taksi. Karena kan kalau naik bus terus naik subway lagi mesti jalan lagi, kena hujan kan. Nah kalau suami aku pulang naik taksi, dia itu biasa nyampe rumah jam 5 lewat lah, jam 5 lewat 5. Jadi lebih cepat, jauh lebih cepat, setengah jam gitu, 40 menit, setengah jam. Nah tiba-tiba kemarin jam 5 lewat 3 menit lah ya, kurang lebih gitu, mungkin antara jam segitu, aku ngedenger pin. Oke, by the way, kalau yang belum tahu, kalau di Korea itu nggak pakai kunci, jadi dia pakai pin, tat terus kebuka. Aku ngedenger pintu aku itu jelas banget, aku yakin banget itu pintu rumah aku. Itu ada yang buka pin, terus mencet, tapi salah, terus tutup lagi. Jadi kalau salah tuh ada bunyinya kayak teret gitu. Terus tapi coba buka gagangnya. Nah aku pikir suami aku udah pulang, dan aku turun tangga, tapi baru turun tangga setengah, tapi nggak ada dia gitu. Terus aku kayak kaget kan, oh my god, jangan-jangan nih orang aneh lagi nih, kejadian lagi. Jadi akhirnya pas turun tangga itu aku bingung, aku sempat bingung kayak 1 menit. Terus aku turun lagi, maksudnya aku langsung turun ke bawah, aku langsung lari ke pintu, aku kunci secara manual pintunya. Jadi kita bisa kunci dari dalam, kayak cetek gitu loh, 2 kali. Jadi ada 2 manual gitu, cetek. Terus aku telepon suami aku, dan aku telepon tuh bener-bener kayak gemeteran ngomongnya. Aku bilang, where are you now, Pak? Kamu di mana? Dan dia bilang, masih OTW. Kenapa? Aku ceritain kan. Saat aku telepon itu kedengaran, jadi pintu yang pemisah itu kayak dibuka lagi sama orang. Terus kayak dia coba lagi buka gagang pintu, tapi kali ini nggak mencet pin. Dan aku kayak freak out banget, asli kayak oh my god. Terus aku langsung kayak peluk Sokjin gitu, kayak takut banget. Terus suami aku dibilang, yaudah, just calm down. Tapi udah lu kunci kan semuanya sekarang? Udah, aku bilang udah kunci semua. Jadi kalau lu nyampe sini nanti
gedor aja atau misalnya pencet bel, karena kan kalau pencet bel di sini kan ada intercomnya kan, jadi bisa kelihatan gitu. Nah, waktu si orang itu nyoba pin aku tuh memang nggak sempat buka intercom karena memang udah jedanya tuh jeda kayak sekitar 1-2 menit, mungkin dia udah ngerasa gagal dan dia pergi gitu. Cuman yang bingungnya waktu aku telepon suami aku, dia coba lagi. Nah, hari ini suami aku bakalan laporan ke kantor gedung ini, dan kemarin suami aku juga bilang pas aku habis telepon dia dan dia nyampe ke rumah, dia langsung kayak mau samperin security, tapi security lagi main handphone, please. Tapi sebenarnya ya kalau menurut aku, security-nya nggak main handphone pun kayaknya nggak banyak menolong, karena memang gedung ini tidak punya akses. Jadi kalau misalkan kita pesan makanan atau ada online shop gitu, kan ditaruhnya depan rumah kita, depan pintu kan. Jadi ya tukang online shop, tukang antar makanan, semua tuh bisa masuk ke sini. Dan di liftnya pun nggak ada akses, kayak misalkan rumah aku di unit 4 di lantai 4 nih, aku nggak bisa ke lantai 5, aku nggak bisa ke lantai 6, itu tuh nggak. Jadi aku bisa kemanapun di gedung ini gitu. Memang sih Korea itu kayak jauh lebih aman, dan kalaupun terjadi apa-apa juga kita lapor polisi cepet banget untuk ditanganinnya gitu kan. Tapi kan tetap aja cuy, kalau udah kejadian gimana gitu kan. Nah, terus ya intinya cuma itu ceritanya, nggak aku lebih-lebihin, nggak aku kurang-kurangin. Jadi ini kayak gitu, tapi tuh bener-bener bikin aku shock banget. Karena lu bayangin ya, lu di rumah sendirian cuma sama bayi, terus ada orang yang mau coba masuk rumah lo dan itu mencet pin. Kayak itu maling apa gimana gitu kan. Kayak biasanya maling kan langsung coba ngeberantakin atau coba ngebuka gitu kan, tapi ini mencet pin dan salah, terus udah kayak oke gitu. Jadi menurut aku kayak itu orang sinting gitu. Karena memang banyak, bukan banyak sih, aku udah ngelihat sendiri, at least ada beberapa di dekat rumahku ini yang rada-rada gila orangnya ya. Jadi pernah juga waktu itu aku sama suami aku, waktu itu Sokjin belum lahir. Waktu itu Sokjin belum lahir, kita lagi mau ke akuarium, terus wait ya, aku gendong Sokjin dulu. Oke, lanjut ya ceritanya, aku pindahin dia ke sini. Jadi waktu itu Sokjin belum lahir dan aku sama suami aku kalau nggak salah lagi pengen jalan kemana ya kita. Aku lupa deh mau jalan kemana, tapi di halte bus itu pas kita lagi nunggu bus itu ada om-om ya, ada om-om, udah kelihatan banget sih, udah kayak mungkin seumuran papa aku gitu ya. Terus dia teriak-teriak pakai bahasa Korea, gak ada yang ngeladenin, tapi teriak-teriak di halte bus itu gitu loh. Dan aku kayak tanya suami aku kan, kayak opa itu kenapa, ngomong apa itu orang. Terus dia bilang, lu mau gue translate gak dia ngomong apa? Dia ngomong apa? Dia ngomong katanya Amerika lebih baik daripada Korea. Terus kayak oke, gak danta banget gak sih? Ya kan menurut gue gak danta banget. Ya tapi memang itu namanya juga orang stres kan. Kalau orang stres danta ya malah aneh gitu. Ya begitulah intinya ceritanya. Jadi aku cuma pengen ceritain kejadian yang terjadi kemarin, dan yang ngerinya adalah ini bukan yang pertama kalinya. Jadi aku udah benar-benar nggak tahu kalau misalkan kejadian lagi di lain waktu gimana. Karena aku tinggal di Korea ini kan, aku kan Agustus ya, berarti aku belum ada 1 tahun tinggal di sini, tapi udah kejadian berkali-kali banget. Jadinya kayak aku nggak tahu sih, kayak serem. Cuman ya gimana gitu kan. Akhirnya suami aku bilang untuk 1 minggu ke depan jangan buka pintu sama sekali. Jadi kayak aku lockdown sendiri di rumah gitu. Jadi kata suami aku, untuk 1 minggu ke depan minimal jangan buka pintu sama sekali, kunci pintu dari dalam. Kalaupun ada paket yang nyampe, itu jangan diambil. Jadi tungguin dia pulang aja baru dimasukin paketnya ke rumah gitu. Jadi aku bilang ya udah. Dan setiap pagi tuh biasanya susunya Sokjin itu udah sedia di kamar atas ya kan. Jadi aku nggak perlu turun lagi untuk nyeduh susu lagi. Cuman karena kejadian kemarin, setiap pagi jadinya aku mesti langsung kunci pintu setelah suami aku cabut gitu. Ya udah sih, pengen cerita gitu aja. Nggak tahu ada yang pernah ngalamin juga apa enggak yang tinggal di Korea ya. Semoga sih nggak ada ya, karena menurut gue ya janganlah, serem banget kayak gini ya. Sokjin right? Sokjin lagi bingung ya. Pokoknya gitulah, pokoknya itu ceritaku.
barusan, dan semoga nggak kejadian lagi ke depannya. Walaupun actually I'm not sure, kayak udah bohwat gitu udah berkali-kali kan. Dan semoga banget kalau nanti kita lapor mungkin CCTV-nya bisa kebuka, dan kalau dia lewat lift mungkin bisa kelihatan dari lift, tapi kalau dia lewat tangga ya nggak bisa kelihatan, nggak ada CCTV juga di tangga kan. Jadi ya udahlah, begitu aja ceritanya. Anyway, udah segitu aja. Aku mau masak nasi juga, masak nasi goreng. So thank you guys so much for watching, and I'll see you guys later. Bye bye. Makasih udah dengerin cerita aku. Dadah.